Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kebaikan bulan suci Ramadan yang ke-12 ini. Salah satu kebaikan tentu saja setelah bersolat jamaah lalu kita hadir di majelis ilmu insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang telah dihadirkan sehingga kita keluar dari jurang kegelapan menuju hikmah dari ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Chancellor, Pak Rektor dan jajaran, para dekan dan jajaran pimpinan yayasan dan jajaran, serta hadirin sekalian yang hadir di Majelis Tulbazum ini yang dirahmati oleh Allah. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan yang dimintakan kepada saya untuk memberikan sebuah renungan bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah Ramadan dalam membangun ekonomi umat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak memberikan uraian terkait dengan hikmah berpuasa, termasuk pada bulan Ramadan. Beberapa hikmah berpuasa disebutkan untuk mempertinggi akhlak, mengerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap sesama, terutama orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang tidak mampu memenuhi kehidupan hidup, mengolah dan melatih jiwa dan jasmani, lahir dan batin, menambah kebugaran serta kesehatan dan lain sebagainya. Puasa di bulan Ramadan merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dapat dilihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah ini tentu saja diturunkan kepada orang-orang, juga diturunkan pada orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan tujuan utamanya adalah untuk menjadikan manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari ketakwaan ini tentu saja harus dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketaatan, kepatuhan, keberserahan dan keikhlasan terhadap semua kewajiban sebagai seorang hamba pada Sang Pencipta, penguasa mutlak alam semesta, pemberi dan penentu seluruh hidup, kehidupan yang diberikan dari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, manifestasi dari takwaan ini tentu saja dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai amalan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang merupakan perintah langsung dari Allah maupun yang menjadi amalan dari baginda Rasulullah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa amalan di bulan Ramadan yang dapat dikerjakan di antaranya sebagaimana kita sedang lakukan hari ini, yaitu berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dinukil dari hadis riwayat Bukhari ya 2014 dan Muslim 760. Yang kedua, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala sehingga diampuni dosanya yang telah lalu. Hadir hadis riwayat Bukhari 2009 dan Muslim 759. Pada bagian ini, baginda Rasulullah SAW mensunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan pada yang melakukannya maka dicatat sebagai salat sepanjang malam. Hadis riwayat An-Nasai 1604, At-Tirmidzi 806 dan Ibnu Majah 1100. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersedekah lebih dari biasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang paling pemudah dalam melakukan kebaikan, dan beliau akan semakin lebih pemudah atau lebih dermawan dilakukan pada bulan Ramadan. Pada
beriktikaf dan menghidupkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang keenam, berumrah pada bulan Ramadan. Yang ketujuh, memperbanyak amalan kebaikan, zikir, doa, dan istighfar. Mari kita temukan 7 amalan soleh di bulan Ramadan sebagaimana yang memuatkan sebelumnya tadi. Kita ambil contoh yaitu amalan yang ketiga, di mana disebutkan bahwa Rasulullah SAW semakin lebih pemurah pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada setiap tahun pada bulan Ramadan sampai akhir, dan pada saat itu ditemui Jibril bahwa Rasulullah lebih pemurah dari kebaikan-kebaikan daripada angin yang berhembus dengan lembut. Hadis riwayat Bukhari 1902 dan Muslim 2308. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW lainnya yang menyatakan bahwa barang siapa yang memberi berbuka orang berpuasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Mari kita bicara terkait dengan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan lepas dari adanya permintaan dan penawaran. Termasuk dalam amalan ketiga ini, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana kita melakukan bersedekah atau menginfakkan jalan Allah, tentu juga tidak akan terlepas dari adanya penawaran dan juga permintaan. Dalam apapun di dunia ini, hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada barang dan atau jasa yang tidak terlepas dari adanya aktivitas ekonomi dan pasar. Kebutuhan untuk menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan ini, jika semua orang mukmin melakukannya, maka sungguh akan menumbuhkan ekonomi umat yang luar biasa. Kebutuhan pangan yang umumnya disiapkan oleh para ibu-ibu, baik yang sudah menikah maupun yang belum, tentu saja salah satunya adalah bagaimana mendapatkan bahan pokok makanan ini agar bisa dibuat menjadi bahan makanan yang dapat disantap pada saat berbuka. Hadirin sekalian, bisa tidak dibayangkan gitu, kalau kemudian para konsumen seperti ini, para ibu-ibu ini, dia tidak berpikir untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dari kantong-kantong pasar modern. Jadi kan umumnya biasanya datangnya itu ke pasar-pasar modern, ya, kayak Carrefour misalnya, atau Suprindo dan sebagainya. Tetapi seharusnya para konsumen seperti ini, kita semua itu memberdayakan warung-warung kecil, ya, warung-warung kecil kaum muslimin yang ada di sekitar lingkungan kita, menjadi pasar-pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bulan Ramadan. Hari ini bisa bayangkan ketika semua orang yang 80% dari 270 juta jiwa orang Indonesia, ya, ketika dia menghadirkan dirinya untuk bisa ikut serta dalam endorse orang-orang pedagang lokal yang muslim untuk bisa maju dengan membeli bahan pokok itu kepada mereka, apa yang terjadi? Masya Allah, bayangkan kalau satu orang misalnya 1.000 saja, 1.000 keuntungannya dikali dengan 270 kali 80% misalnya, taruhlah misalnya sekitar hampir 2 triliun ya. Masya Allah, ini sebuah potensi ekonomi yang bisa dihadirkan sebetulnya, atau buat sekalian ya, satu hari. Dan ini kalau kemudian dari keuntungan tersebut dipakai untuk kegiatan yang lebih baik lagi, untuk menghadirkan ekonomi yang lain, maka itu sangat-sangat luar biasa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, ekonomi umat itu akan tumbuh signifikan. Produsen pangan muslim ini juga tidak boleh memberikan harga yang di luar nalar untuk menghindari kecenderungan praktik ribawi walaupun skala kecil. Ya, harga pokok tentu saja dipatok harus wajar.
sehingga kehalalan dan kesyariahan dalam proses jual beli yang dilakukan menjadi lebih terjaga. Di akhir bulan Ramadan biasanya ramai dengan kegiatan-kegiatan santunan anak yatim misalnya. Biasanya juga diberikan pakaian baru untuk memberikan kegembiraan pada mereka dalam menyambut hari kemenangan di bulan Syawal nanti. Dalam konteks ini kembali ekonomi umat dapat memegang peranan penting Bapak Ibu sekalian. Para penjahit muslim misalnya, pedagang muslim dan sebagainya dapat bertumbuh kembang secara bersama bila mana konsep ekonomi operasi itu diterapkan dari muslim, oleh muslim dan untuk muslim. Tentu saja pada akhirnya kebangkitan ekonomi umat akan terangsang menghadirkan kemaslahatan bagi semua. Ingatlah Bapak Ibu sekalian dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba ayat 39, dan barang siapa saja yang akan menafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Di ayat yang lain, apapun yang telah kamu infakkan maka dia akan menggantikannya, dan apapun yang kamu sedekahkan maka dia Allah yang akan membalas pahalanya. Sesungguhnya yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Jika kamu meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya padamu dan mengampuni dosamu. Quran surat At-Tagabun ayat 17 ya. Contoh kedua tentu saja dapat diberikan oleh amalan yang keenam, yaitu berumrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa umrah pada bulan Ramadan ini merupakan haji. Atau hadis riwayat Al-Bukhari 1782 dan Muslim 1256. Dan pada riwayat lainnya disebutkan Nabi bahwa umrah pada bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Asy'ari dalam Jami 4098. Dalam konteks ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pecinta Mekah tentu akan berlomba-lomba mendapatkan kesempatan langka sekali ini. Terlebih bila mana berhaji masih memerlukan waktu tunggu yang lama, maka amalan ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk memenuhi pahala berhaji. Kembali, ekonomi umat dapat berkembang lebih modern dalam konteks ini. Penyedia travel haji dan umroh dapat membangun kekuatan ekonomi umat dengan melakukan kolaborasi berulang, baik dalam konteks transportasi misalnya, akomodasi, logistik dan lain sebagainya. Minat masyarakat Indonesia untuk berumrah pada bulan Ramadan pastikan melonjak dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, para penyedia travel dapat memperdayakan kesempatan ini untuk lebih berperan, lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik agar para pelanggannya dapat memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas umroh di bulan Ramadan. Akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita kaji lebih dari 7 situ, ini kita ambil di luar ya, dari 7 itu akan sangat banyak misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa PKD kita, atau juga yang dilakukan oleh Baidul Hamdi ini, profesnya, yaitu Unida Berbagi. Ini sudah ada channelnya untuk melakukan sedekah ini. Nah, mari kita bersama-sama membangun ini, walaupun 10.000, 20.000, 50.000, 500.000 misalnya, itu akan sangat luar biasa. Dan kita tidak usah harus menjajakan diri ke daerah-daerah tertentu. Biarkan anak-anak dari PKD ini membangun apa yang dinamakan dengan Unida Berbagi. Dan ini sudah dilakukan dari sejak hari pertama. Maka ini salah satu upaya kita juga membangun ekonomi umat. Hadirin yang kita dirahmati oleh Allah dapat bayangkan nanti makanan yang kemudian dihadirkan untuk bisa dibagikan itu datang dari mana? Tentu tidak akan mungkin datang dari yang aneh gitu. Kita sama kayak hal bagaimana. Semoga juga belinya di tempat-tempat yang memang tempat-tempat yang muslim, insyaallah. Mari kita bersama-sama membangun umat. Tadi saya sudah sampaikan, operasi gaya kita dari
muslim, oleh muslim, dan untuk muslim. Itu bisa kita jadikan sebagai alat kita untuk membangun ekonomi umat, khususnya Islam kita menjadi lebih baik. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.